Desa Barat Daya Ratu Mary Pemulang memberi sambutan dan membuka secara resmi kegiatan pendampingan dan sosialisasi peningkatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia bertempat di kantor Kecamatan Wijaya Barat pada hari Selasa 13 Januari 2025. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita dapat hadir di aula kantor Kecamatan Wijaya Barat untuk mengikuti sosialisasi. Pertama baru saya laporkan kepada Bupati dan Kepala Dinas, memang dalam surat permintaannya 10 desa, tetapi karena di Kecamatan Wijaya Barat terdiri dari 20 desa dan saya mengundang seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Wijaya Barat. Saya tidak berpedoman pada surat. Kenapa saya tidak berpedoman pada pusat? Mohon maaf Pak Kadis, jangan sampai nanti saya dikatakan ada anak tiri dan ada anak mas. Itu yang pertama. Yang berikut saya mengajak para peserta dan desa untuk kita betul-betul mendengar sosialisasi ini tentang perdagangan orang, sehingga apa yang disampaikan itu kita bisa mengimplementasikan di masyarakat, karena ada anak-anak yang di bawah umur yang dikirim itu memakai nama kakaknya. Ini saya perlu sampaikan karena dulu saya pernah sekretaris kependudukan dan saya dapat itu. Terus yang berikut saya mau sampaikan bahwa berdasarkan komunikasi Kepala Bidros Peternakan wilayah Kecamatan Wijaya Barat, bahwa sekarang sudah tersedia vaksin ASF. Apabila para kepala desa atau masyarakat mau membutuhkan itu, silakan berkomunikasi dengan pimpinan resort peternakan tingkat Kecamatan Wijaya Barat yang kantornya berada di depan jalan masuk kantor cabang. Mungkin itu beberapa hal penyampaian singkat saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan. Bersama-sama dengan Pemda Sumber Daya dan juga dari pihak Polda NTT dan juga BP3MI dan juga perwakilan dari DPW Perubahan NTT ada di Kupang dan juga perwakilan dari PT Jos. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami Forum Pemuda NTT bersama dengan Pemda yang memang konsentrasi untuk melawan TPPO. Kehadiran kami hari ini untuk mendelivery informasi-informasi penting supaya pekerja migran yang dikirim ke luar negeri, yang khusus hari ini dibahas adalah Malaysia dan Singapura, itu berangkat secara prosedural. 2 tahun lalu ketika saya menghadiri ulang tahun yang kedua Forum Pemuda NTT yang ada di Kupang, saya turun dari pesawat, Ketua DPD Kota Kupang mengajak saya ke terminal kargo. Kita ada menyambut satu jenazah yang pulang bersama dengan teman-teman Naketrans yang di Kupang. Saya sempat tanya kepada teman-teman Naketrans, dalam tahun ini ada berapa banyak jenazah yang pulang? Ada sekitar 160 atau 165 yang pulang. Terus yang meninggal secara secara prosedural itu berapa orang? Sangat miris sekali, hanya 5 orang yang pulang jenazahnya itu yang berangkat secara prosedural. Yang sisanya kemana?
ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah? Tentu tidak. Gereja juga harus bertanggung jawab. Organisasi sosial kemasyarakatan juga harus bertanggung jawab. Kita masyarakat NTT, kita tokoh-tokoh NTT juga harus bertanggung jawab untuk menghadapi hari ini. Oleh karena itu hari ini kita memberitakan kabar baik bagi setiap kita. Jangan lagi dong kita ajak saudara kita untuk berangkat secara ilegal ke Siam. Dan banyak sekali saya dapat informasi bahwa yang memberangkatkan secara ilegal pun juga adalah keluarga sendiri. Ini miris banget. Ada juga yang dia memang secara dia natural ketika dia ketika dia mau berangkat, dia persiapkan segala sesuatu, dia daftar dulu ke PT-PT yang resmi. Tetapi ketika dia berangkat sampai di negara tujuan, dia berspekulasi lagi dengan orang-orang yang dia kenal di sana. Dia sengaja buat diri dia sakit, ya, namanya majikan dia bawa ke rumah sakit. Ketika bawa ke rumah sakit sudah ada orang yang nunggu dia di luar untuk menjemputnya, bawa lagi ke sana. Nah ini kan tidak baik, ini tidak benar ini. Oleh karena itu mari kita, kalau memang pekerja-pekerja lapangan, tolong menyampaikan informasi yang benar. Jangan informasi yang untuk menyenangkan pribadi kita. Jangan informasi yang kita deliver itu hanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi kita. Ini dosa besar. Kita yang hadir hari ini jangan datang hanya karena kita mau dapat uang duduk atau uang. Janganlah saudara. Tapi mari kita bantu pemerintah supaya pemerintah juga tanggung jawabnya nggak terlalu berat begitu. Banyak kejadian-kejadian yang memang sepertinya tidak perlu harus terjadi. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini saya berharap setiap kita, aparat desa dan juga petugas-petugas lapangan, ingat bahwa ketika kau menolong saudarimu ini kau menolong Tuhan. Ketika kau menolong Tuhan dan ketika kau melakukan ketika kau membantu dan menolong saudaramu, nggak mungkin Tuhan nggak tutup mata. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi hidup kita. Sekali lagi mari kita menyampaikan berita-berita dan kabar-kabar baik bagi saudara-saudara kita, supaya yang berangkat itu betul-betul secara prosedural. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saudara kita yang berangkat itu akan dijamin oleh undang-undang, akan dijamin oleh pemerintah Indonesia, akan dijamin oleh negara-negara tujuan ketika nanti dia dikirim. Sekali lagi, mari Pak David, saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak mau menyenangkan manusia, bahwa nanti dalam proses harus cek betul-betul Pak David, ya. Dalam sosialisasi terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kalau dulu sebutannya TKW TKI, sekarang ini PMI, bukan Palang Merah Indonesia, ya. Jadi PMI, pekerja migran Indonesia, lebih keren sebutannya, ya. Bapak Ibu, sektor PMI ini, Bapak Ibu, ya, untuk pekerja migran Indonesia ini salah satu sektor yang memberikan devisa bagi negara, ya, pendapatan bagi negara. Namun di sisi lain kita berhadapan dengan berbagai persoalan, ya, keberangkatan yang tidak prosedur, banyak yang pergi ke luar negeri, ya, tidak ada dokumen resmi, bahkan ada yang dari Sumba Barat Daya, dari Wekomba, dari Belimberi, itu udah 20 tahun, 25 tahun, ya. Orang tuanya keluarga datang di saya, Mama Ratu ini bagaimana? Saya bingung, ya, dokumennya tidak ada, alamatnya tidak jelas. Ini menjadi persoalan, ya, perdagangan orang, ya, ini yang terjadi. Ada juga Bapak Ibu yang berangkat, ya, sehat pulang sakit, berangkat hidup pulang mati, benar tidak? Benar. Pemerintah mengambil langkah-langkah lewat apa? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan perlindungan pekerja
ya, sehingga kita hadir di sini melakukan sosialisasi ya, agar bapak mama yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa nanti boleh menyampaikan informasi ini lanjut kepada masyarakatnya, sehingga setelah sosialisasi ini tidak boleh ada lagi masyarakat Surabaya khususnya kecamatan di Jawa Barat yang berangkat ke luar negeri atau PMI berangkat secara tidak prosedural. Semuanya harus resmi dan secara prosedural ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap ya, kepala desa yang ada punya tugas pulang nanti bersama dengan sosialisasikan, pastikan ya seluruh masyarakatnya dalam desa ya tahu berapa yang ke luar negeri, berapa yang kuliah, berapa yang bekerja, ya harus jelas Bapak Ibu ya, tahu kondisi masyarakatnya sehingga Bapak Ibu ya bisa untuk melakukan pelindungan kepada mereka ya. Jadi harapan hari kita datang dalam rangka sosialisasi dan Bapak Mama nanti ya, selain sosialisasi tentang penempatan, nanti juga ada sosialisasi dari koperasi ya, atau koperasi nanti akan memberikan sosialisasi ya. Jadi nanti contohnya berangkat ke luar negeri ya, pasti kalau misalnya istri berangkat, suaminya kan tinggal ya, tapi bagaimana juga dengan suami yang tinggal di sini, apakah ada upaya-upaya mereka diberikan kegiatan program sehingga mereka bisa berproduksi ya, atau mereka juga tentu saja terakhir cari dua lagi ya kan? Sehingga ada juga operasi nanti mungkin ada pinjaman sehingga suaminya bisa diberikan traktor, diberikan alat pertanian, diberikan motor ya, motor itu bisa dipakai ojek ya, pakai ojek jadi bisa ada pemasukan juga, jadi di sana bekerja ya, cari uang, di sini juga bekerja cari uang, karena sibuk cari uang, ahli sibuk bekerja, dapat saling menjaga ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, koperasi dan masyarakat dalam mewujudkan tugas yang Indonesia yang terlindungi, bermartabat dan sejahtera. Dengan